Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama Mimin tentunya di cerita novel romantis. Oke, kita gaspol. Bab 121 sampai 122. Montir cantik milik CEO. Maaf. Tidak seharusnya aku bersikap seperti tadi padamu. Leo dan Alexandra sudah berada di dalam mobil, namun kendaraan itu belum bergerak dari tempat parkir pemakaman umum tersebut. Aku marah pada diriku sendiri yang tidak bisa menjagamu sampai kamu terluka seperti itu. Lanjutnya lagi seraya menatap wajah sang istri dari samping. Ale menghirup nafas dalam lalu membuangnya perlahan, melepaskan semua beban yang tadi sempat bersarang di dadanya, kemudian menoleh ke sisi tempat duduk di mana suaminya berada, menatap intens kedua netra sang suami dengan menyunggingkan satu senyumnya. Aku tahu. Tutur Ale seraya mengangguk pelan. Aku juga minta maaf karena sudah membuatmu khawatir. Leo menangkup wajah mungil Alexandra. Apa masih sakit? Tanyanya seraya mengusap plester yang menutup luka gores di pipi Ale. Sebenarnya sakit, tapi aku takut kamu melaporkan Fanya. Jawab Ale jujur dengan ekspresi wajah seperti anak kecil. Cup. Leo mendaratkan satu kecupan hangat di atas luka itu. Bagaimana? Masih sakit? Tanya Leo lagi dan seperti tersihir Ale refleks menggelengkan kepalanya cepat membuat Leo semakin gemas. Jika sampai kejadian ini terulang lagi, aku tidak segan-segan memberikan hukuman pada siapapun yang berani mencelakai kamu. Ale tersenyum tipis. Setelah kejadian tadi, Ale memang sudah tahu akan konsekuensi yang harus dia terima. Suaminya pasti akan semakin posesif, belum lagi jika nanti Yeo menyeleksi siapa-siapa saja yang boleh bertemu dengan wanitanya. Rasanya itu sudah terbayang sejak Leo melihatnya keluar dari kamar Fanya dengan luka gores di pipi. Sementara itu di tempat yang lain. Tok-tok. Fanya, cepat buka pintunya. Mau sampai kapan kamu mengurung diri di kamar? Sudahlah, jangan seperti anak kecil. Kalau memang kamu bukan anak si Zak, memangnya kenapa? Kamu tetap anak ibu, keluar dari rahim ibu. Kamu harus kuat seperti ibu, jangan jadi wanita lemah dan cengeng. Nyonya Sophie yang baru saja pulang arisan, langsung menggedor kamar Fanya dan bicara panjang lebar dari balik pintu. Ceklek. Pintu kamar terbuka. Nyonya Sophie mundur beberapa langkah ke belakang. Terlihat wajah Fanya sudah jauh lebih segar dari sebelumnya, pakaiannya pun sudah berganti, sepertinya Fanya sudah membersihkan dirinya. Namun fokus Nyonya Sophie bukanlah pada wajah putrinya yang segar dan sudah full make up, namun pada tangan kirinya yang memegang sesuatu. Tanpa melihat ke ibunya, Fanya langsung keluar dari kamar. Fanya, tunggu. Kamu mau kemana? Kenapa bawa koper segala? Nyonya Sophie mengejar langkah panjang Fanya yang kini sedang menuruni anak tangga. Fanya bergeming, tak menjawab pertanyaan beruntun dari sang ibu. Dia tetap melanjutkan langkah seolah tak ada satu makhluk pun di sana. Astaga, kamu ini dengar ibu tidak sih? Nyonya Sophie yang panik langsung menarik tangan putrinya saat Fanya membuka bagasi belakang kendaraan roda 4-nya. Fanya menatap tajam wajah sang ibu, sedetik kemudian dia menepis tangan wanita yang sudah melahirkannya dengan kasar. Membuat Nyonya Sophie terperanjat, kaget. Jangan sebut Fanya durhaka, karena sebelum kata itu tersemat untuknya, ibunya lah yang lebih dulu mendapat gelar tersebut. Di balik pintu kamar, Fanya mendengar semua ocehan sang ibu. Tega, ibunya sama sekali tidak memikirkan perasaan Fanya sebagai seorang anak. Bagaimana bisa ibunya berkata seperti itu, seolah tidak masalah jika Fanya memang bukan anak kandung dari Datzak, lalu bagaimana dengan kehidupan Fanya selanjutnya? Karirnya, circle pertemanannya yang semua dari kalangan atas. Fanya akan merasa sangat malu dan tak punya wajah di hadapan semua orang, apalagi Fanya selalu menyombongkan diri bahwa dia akan menjadi pewaris tunggal kekayaan Lincoln. Tanpa memperdulikan sang ibu, Fanya berjalan cepat menuju pintu mobil bagian pengemudi. Fanya,
Kenapa kamu bersikap seperti ini pada ibu? Apa salah ibu padamu? Hah? Apa kamu kecewa karena kamu bukan anak si tua bangka itu? Setelah tersadar dari keterkejutannya, Nyonya Sophie kembali mengejar Fanya. Fanya menahan tangannya yang ingin segera membuka handle pintu mobil. Nyonya Sophie pun menghentikan langkahnya, berdiri tepat di belakang sang putri. Wajar kalau kamu marah, ibu mengerti. Tapi jangan berlarut-larut, ibu sedih melihatmu seperti ini, nak. Kita jalani saja semuanya dari awal, ya. Hanya ada kamu dan ibu. Nyonya Sophie memegang bahu Fanya, suaranya tak semelengking tadi, mungkin sudah bisa mengontrol emosi. Kamu mau kan, sayang? Tanya wanita itu lagi dengan suara lembut. Lepaskan tanganmu dari bahuku. Dek. Ucapan Fanya hampir membuat jantung Nyonya Sophie copot saking terkejutnya. Lepaskan aku bilang. Fanya kembali menepis, lalu berbalik menatap wajah ibunya dengan penuh kebencian. Nyonya Sophie mematung, membalas tatapan putrinya dengan sedih dan penuh tanya. Aku tidak sudi memiliki ibu seorang pembunuh. Mulai sekarang, aku memutus hubunganku denganmu. Kamu bukan lagi ibuku, dan aku bukan lagi putrimu. Fanya langsung masuk ke dalam mobil meninggalkan Nyonya Sophie yang masih terpaku di tempatnya. Fanya tidak mau terseret dalam kasus pembunuhan yang ibunya lakukan, apalagi Ale sudah mengatakan bahwa besok pagi polisi akan datang dengan membawa surat perintah penangkapan. Mobil Fanya sudah melaju meninggalkan kediaman Lincoln. Air matanya yang sejak tadi ditahan kini tumpah sudah membanjiri wajahnya. Fanya memukul berkali-kali dadanya yang terasa sesak. Entahlah, mulutnya seolah tidak sejalan dengan hati dan pikirannya. Ingin menarik lagi ucapannya tadi, namun tenggorokannya tercekat, lidahnya keluh. Dia tahu bahwa tak seharusnya bicara seperti itu. Pasti ucapannya tadi sangat menyakitkan bagi sang ibu. Tapi selain bersikap seperti tadi, Fanya tak tahu lagi harus seperti apa. Fanya merasa dibohongi, soal jati dirinya, soal pembunuhan itu, semuanya Fanya tak tahu. Fanya menepikan kendaraannya di bahu jalan. Erik, aku membutuhkanmu, Hicks. Hicks. Ucap Fanya di sambungan teleponnya. Sementara itu, Nyonya Sophie masih berdiri di tempatnya tadi. Lututnya gemetar bahkan seolah tak mampu menopang tubuhnya hingga membuat Nyonya Sophie merosot ke lantai. Air matanya menetes tanpa suara. Pikirannya bercabang, penuh dengan berbagai pertanyaan dan penyesalan. Ibu mana yang tidak sakit hati mendengar anak semata wayangnya memutus hubungan sepihak. Anak yang selama ini dia besarkan dengan penuh kasih sayang, bahkan Nyonya Sophie berani menyingkirkan hak anak lain demi putrinya hidup dengan layak. Tak ada yang namanya mantan anak, apalagi mantan ibu. Nyonya Sophie merasa semuanya menjadi kacau sejak Irham tak bisa dihubungi. Bahkan di perusahaan Lincoln tak satu pun jawaban memuaskan, yang Nyonya Sophie dapatkan saat bertanya di mana keberadaan Irham. Tanpa Nyonya Sophie tahu, Ale sudah memberi perintah pada Damar, agar tidak ada satu karyawan pun yang memberitahu Nyonya Sophie mengenai penangkapan Irham waktu itu. Dengan tangan yang gemetar, Nyonya Sophie mengambil ponselnya, lalu mencoba menghubungi kembali nomor Irham. Meskipun jawaban operator tetap sama, namun Nyonya Sophie tetap mencoba hingga puluhan kali. Irham, kau di mana? Aku membutuhkanmu sekarang. Gumamnya dalam hati. Biasanya jika ada masalah, Irhamlah yang selalu memberinya solusi, entah itu masalah berat atau ringan. Di masa lalu pun sebenarnya Irham yang pertama kali memberi ide untuk menyingkirkan Nyonya Dahlia, namun Nyonya Sophie hanya meminta pada Irham untuk sekedar memberi pelajaran saja, tidak sampai menghilangkan nyawa sebab Nyonya Sophie tak seberani itu. Namun apalah daya, ternyata Irham malah berbuat yang lebih jauh. Membuat mobil Nyonya Dahlia terbakar hingga menghanguskan tubuh wanita itu. Irham selalu meyakinkan bahwa tidak akan ada yang curiga, termasuk pihak yang berwajib, sebab Irham sudah merancang cara dengan teliti dan hati-hati. Dan benar saja,
Hingga puluhan tahun tragedi itu tak tersentuh oleh pihak kepolisian sebagai percobaan pembunuhan. Namun hanya sebagai kasus kecelakaan biasa yang diakibatkan oleh konsleting listrik. Brongsek. Kau di mana Irham? Bab 122. Fanya menyeret kopernya sampai ke depan pintu apartemen. Tangisannya yang terseduh itu belum juga reda. Erik membuka pintu apartemennya setelah mendengar suara ketukan. Memang dia menunggu kekasihnya itu menghubunginya setengah jam yang lalu. Hei, kamu kenapa? Setelah pintu terbuka, Fanya langsung masuk ke dalam pelukan Erik. Erik membawa masuk Fanya, menyeret koper dengan tangan yang lain sebab satu tangannya dipakai untuk memeluk wanitanya. Katakan, ada apa? Kenapa kamu menangis seperti ini? Tanya Erik lagi setelah beberapa waktu dia diam karena menunggu Fanya lebih tenang. Hiks. Fanya masih sesenggukan, dia belum bisa mengontrol dirinya. Baiklah, kamu istirahat dulu, ya. Ayo. Erik membantu Fanya berbaring di sofa. Melihat raut kelelahan di wajah Fanya membuat Erik jadi tidak tega untuk melanjutkan menginterogasinya. Malam ini aku ada jadwal pemotretan di Hotel Emerald, apa kau mau ikut? Tanya Erik sebelum beranjak mempersiapkan keberangkatannya untuk bekerja. Erik, apa kau tetap akan mencintaiku jika ternyata aku bukan keturunan dari keluarga Lincoln? Kedua mata Fanya sudah berkaca-kaca, hanya tinggal menunggu wanita itu berkedip satu kali saja, dapat dipastikan aliran sungai akan kembali mengalir di pipinya. Erik mengernyitkan dahinya, kemudian duduk di sisi sofa tempat Fanya berbaring. Apa maksudmu? Tanya Erik tidak mengerti. Fanya terdiam, lidahnya keluh untuk sekedar menjawab pertanyaan Erik. Ada apa? Katakanlah. Erik menghapus jejak air mata yang tanpa sadar sudah menetes membasahi pipi wanitanya. Fanya bangun lalu memposisikan diri untuk duduk. Aku. Hiks. Erik, aku bukan anak kandung Datsak. Aku bukan keturunan Lincoln. Tak ada darah Datsak yang mengalir di tubuhku. Hiks. Tangisan Fanya kembali pecah. Erik kembali membawa Fanya dalam dekapannya. Erik memang seorang player, tapi itu karena Nyonya Sophie yang selalu menghinanya, dan mengatakan bahwa dia tidak pantas untuk menjadi kekasih Fanya. Erik hanya ingin membuktikan bahwa gadis yang lebih kaya dari Fanya saja bisa Erik dapatkan, walau sebenarnya hati Erik hanya untuk Fanya seorang. Dia benar-benar mencintai Fanya dengan tulus. Bertubi-tubi Erik mendaratkan kecupan di pucuk kepala Fanya. Tangisan Fanya mulai mereda, untuk beberapa saat mereka saling tatap. Apa kau mencintaiku? Tanya Erik menatap intens kedua netra Fanya yang basah. Fanya mengangguk cepat. Aku pun mencintaimu, Fanya. Tidak masalah kalau kau bukan keturunan keluarga Lincoln atau keluarga manapun. Aku tetap mencintaimu. Fanya menyunggingkan senyum penuh kelegaan atas jawaban Erik. Seharusnya kamu bersyukur, sayang. Dengan begini kita bisa segera menikah sebab kamu tak perlu meminta izin pada Tuan Sak, karena kau bukan putrinya. Jika memang kau anak dari hasil di luar nikah ibumu, maka kau tak perlu orang tua sebagai wali untuk menikah. Apa maksudmu? Apa kau melamarku sekarang? Erik mendaratkan satu kecupan di kening Fanya, dalam dan lama. Ya, aku melamarmu. Aku ingin menikahimu. Aku ingin menjadikanmu istriku, ibu dari anak-anakku. Fanya menutup mulutnya, terkejut. Dia tak menyangka Erik akan secepat ini melamarnya bahkan setelah tahu bahwa dirinya bukan anak orang kaya. Erik melihat ke arah jam di tangannya, sudahlah, tidak perlu dijawab. Seru Erik saat Fanya tak juga menjawab pernyataannya. Aku sudah terlambat. Ucap Erik lalu bangun dari duduknya. Fanya menarik kencang pergelangan tangan Erik hingga pria itu terjerembab ke tubuh Fanya. Namun untunglah tubuh Erik yang lebih besar dari Fanya, tak menindih sempurna ke atas tubuh kurus kering wanitanya. Cup. Fanya menangkup kedua pipi Erik, lalu menempelkan B1 bir merah mudanya ke atas B1 bir Erik yang kehitaman. Elfmat dan
Ni 3 sap penuh N4 Vesu. Si stok Favanya. MA aku harus bekerja. Erik mencoba membebaskan diri, padahal jika saja dia tak ada jadwal, pasti Erik sudah merobek paksa B*Ju yang Vanya kenakan saat ini. Sungguh pakaian Vanya sangat menggoda, ingin sekali tangan Erik masuk ke bawah rok mini yang dikenakan oleh wanita itu. Belum lagi atasan crop topnya. Membuat kepalanya pusing 7 keliling. Erik memegang kedua bahu Vanya, memaksa wanitanya untuk berhenti dan melepaskan pagutan itu dengan paksa. Kau harus ikut aku ke Hotel Emerald. Aku akan memesan kamar, kau tunggu aku di sana. Leo dan Ale sudah tiba di apartemen mereka. Birahmi sudah menyiapkan makan malam untuk keduanya. Bibi sudah makan malam? Tanya Ale pada wanita yang berpakaian sangat sederhana itu. Belum, Non. Jawab Birahmi. Tentu saja Birahmi belum makan, karena tidak mungkin wanita itu berani makan sebelum para majikannya itu makan lebih dulu. Ya ampun. Ini sudah jam 9 malam, Bi. Kenapa belum makan? Kalau begitu ayo kita makan bersama. Ale menarik kursi bar untuk Birahmi duduk. Tapi Non. Kalimat Birahmi menggantung saat tatapannya besi robok dengan mata elang Leo. Birahmi yang belum terlalu mengenal Leo, merasa sangat sungkan. Dia tak berani jika harus satu meja dengan pria muda nan rupawan tersebut. Mas, tidak apa-apa kan Birahmi makan malam bersama kita? Tanya Ale saat menyadari kekhawatiran Birahmi. Ya, tentu saja, sayang. Leo tersenyum tipis sambil mengusap rambut Ale, membuat Birahmi yang melihatnya jadi senyum-senyum sendiri. Mereka sangat kentara sekali sebagai pengantin barunya, sangat mesra satu sama lain. Bi, selama di sini tidak perlu sungkan. Kita bisa makan bersama seperti keluarga. Tambah Leo lagi membuat Ale menatap haru. Terima kasih, Tuan, Non. Ucap Birahmi tulus. Selepas makan malam, Leo dan Ale pun kembali masuk ke kamar, sementara Birahmi membersihkan bekas makan malam mereka sebelum beristirahat. Mas, besok aku akan kembali bekerja. Sambil menikmati pemandangan malam di balkon kamar, Ale memulai pembicaraan. Leo yang tengah memtigaluk sang istri dari belakang membuang nafas berat. Kenapa? Tanya Ale menyadari sepertinya Leo tak setuju. Bagaimana kalau kamu libur selama 1 bulan ke depan? Aku akan menghandle perusahaan Lincoln bersamaan dengan perusahaanku. Kamu tidak perlu khawatir. Ale melepaskan tangan Leo yang melingkar di perutnya, kemudian berbalik menatap wajah sang suami dari jarak yang sangat dekat. Mas, sejak dulu aku tidak pernah berdiam diri, bahkan saat aku sakit sekalipun. Aku merasa bosan jika tidak melakukan apapun. Waktu terasa begitu lambat jika aku hanya diam. Dengan perlahan Ale menjelaskan, aku tidak melarangmu untuk bekerja, sayang. Hanya memintamu cuti saja selama sebulan. Kita kan baru menikah, apa tidak sebaiknya kita melakukan perjalanan bulan madu? Bulan madu. Beo Ale sambil terkekeh. Kau tertawa. Apanya yang lucu? Mas, kita menikah saja statusnya masih siri. Kamu belum mendaftarkan pernikahan kita, kan? Ale kembali berbalik, melipat tangan di depan dada. Aku tidak mau bulan madu sebelum pernikahan kita sah di mata negara. Ale merajuk, menatap kosong pemandangan yang tadinya indah. Oh, ayolah. Ale sudah tidak fair lagi sekarang, jika statusnya hanya sebagai istri siri, maka satu-satunya yang dirugikan tentu saja wanita itu. Ale sempat melihat di sosial medianya, bahwa pernikahan siri meski sah menurut agama tapi banyak merugikan kaum Hawa. Ale jadi overthinking takut hal buruk itu terjadi padanya. Leo menyunggingkan senyumnya, lalu kembali melingkarkan tangannya memtigaluk dan mendekap tebuh mungil itu. Besok aku akan mengurus semuanya. Aku akan mendaftarkan pernikahan kita. Setelah itu tidak ada alasan lagi untuk kamu menolak bulan madu. Tetap tidak bisa. Seru Ale cepat. Sekarang apa lagi alasannya, Ham?
bisik Leo gemas. Leo menggigit kecil daun telinga sang istri, membuat D4 Ale tiba-tiba berdesir, G***li. Ale memejamkan mata, mencoba untuk tidak terpancing. Aku mau pergi tapi setelah hakim memberikan vonis untuk para pembunuh itu. Leo menatap raut sang istri yang tiba-tiba berubah dari samping. Tentu saja, pasti wanitanya itu belum merasa tenang jika kedua penjahat tersebut belum mendapatkan hukuman yang setimpal. Baiklah. Aku tidak akan memaksa untuk bulan madu dalam waktu dekat ini. Aku akan menyelesaikan semuanya sebelum kita pergi. Pandangan mereka kembali lurus ke depan, tangan Ale kini sudah berada di atas tangan kekar suaminya. Terima kasih, sayang. Ucap Ale lembut. Set. Simpan terima kasihmu, karena aku tidak ingin itu. Suara Leo tiba-tiba menjadi serak, seolah tertahan. Cup. Leo mengecup tengkuk leher sang istri, memberikan tanda kemerahan di beberapa titik. Aku menginginkan yang lain. Suara Leo semakin parau, dan sedetik kemudian Leo membalikkan tubuh sang istri, mengangkatnya ala koala style. Beberapa detik mereka saling pandang, seketika wajah Ale berubah merah. Ale melingkarkan tangannya di leher sang suami. Wajah mereka semakin sudah saling menempel dan beradu.